Hai semua, Assalamualaikum. Video kali ini aku akan bikin cheese bread, roti yang lagi viral by Mami Toko. Ini rasanya enak banget sih, beneran bikin versi KW-nya aja udah enak banget. Kalau beli ini menurut aku harganya itu lumayan banget dan jaraknya jauh jadi nggak bisa makan yang fresh gitu ya. Akhirnya aku coba bikin sendiri aja. Untuk bahan-bahannya, di sini ada 285 gram terigu protein tinggi, 60 gram gula pasir, 1 sendok teh ragi instan, lalu ada 3 kuning telur, 40 gram margarin. Aku pakai Royal Palmia, lalu di sini juga ada susu cair UHT sebanyak 130 ml. Untuk langkah yang pertama, di sini aku akan campurkan dulu semua bahan kering. Masukkan tepung terigu, gula pasir, dan juga ragi instan. Untuk ragi instannya ini aku pakai merek Fermipan, tapi teman-teman boleh pakai merek yang lain ya. Kemudian ini semuanya diaduk dulu sampai tercampur rata. By the way, di sini tuh aku ada satu bahan lagi yang kelupaan banget, yaitu susu bubuk. Aku pakai susu bubuknya sekitar 1 sendok makan. Jadi aku beri susu bubuknya ini di akhiran ya, tapi lupa nggak aku record. Jadi kalau misalkan mau bikin susu bubuknya itu langsung aja ya ditaruh pas bahan keringnya itu masuk semua. Oke, lanjut ke video. Masukkan 3 kuning telur, kemudian masukkan juga bahan cair. Untuk bahan cairnya ini bertahap ya, jangan semuanya langsung dimasukkan. Kemudian uleni menggunakan mixer atau menggunakan tangan. Tapi menurut aku kalau menggunakan mixer jauh lebih cepat ya. Kalau menggunakan tangan akan lebih lama. Nah, ini kita uleni hingga membentuk adonan. Masukkan susu cair secara bertahap supaya nanti konsistensi adonannya itu pas, jadi tidak terlalu lembek. Pada saat aku bikin ini, aku memakai seluruhnya, jadi aku pakai 130 ml. Tapi disesuaikan juga dengan besar kecilnya telur, jadi jangan sampai mematok pada 130 ml. Karena biasanya kuning telur itu ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil. Dan kelembapan tepung terigu di daerah masing-masing itu berbeda, jadi hati-hati ya untuk memberi airnya. Jangan sampai terlalu lembek, tapi jangan juga terlalu padat. Uleni adonan hingga tercampur rata seperti ini. Kemudian kalau udah tercampur rata, tambahkan 40 gram margarin. Yang terakhir, aku akan masukkan sekitar setengah sendok teh garam. Nah, ini diuleni lagi hingga adonannya benar-benar kalis elastis ya. Untuk penggunaan mixer dalam pembuatan roti ini, kalian bisa memperhatikan di dalam video. Jadi mengikuti arahnya aja ya, jangan terlalu ditekan atau jangan terlalu dipaksakan. Karena adonan roti ini berat ya teman-teman, jadi jangan terlalu memaksakan, takutnya nanti ulirnya akan patah. Nah, jadi kita putar-putar aja seperti ini dari bawah ke atas. Nah, ini aku skip aja kurang lebih untuk memixernya tadi sekitar 15 menit ya. Ini glutennya udah sangat terbentuk, adonannya udah halus, udah kalis elastis. Nah, ini ciri-cirinya seperti ini ya. Jadi tidak terlalu lengket ketika kita pegang dan dapat direntangkan seperti ini. Selanjutnya, di sini aku siapkan alas kerja yang ditabur sedikit tepung terigu supaya adonannya tidak lengket. Kemudian letakkan adonannya di atas alas kerja. Untuk pembuatan roti ini aku cenderung lebih lembek daripada ketika kita sedang membuat donat ya. Jadi untuk airnya itu memang sedikit lebih banyak dan kuning telurnya juga lebih banyak ya. Nanti hasilnya rotinya bakalan jadi lembut banget. Sekarang adonannya akan aku padatkan dulu ya, aku bulatkan dan sedikit ditekan-tekan seperti ini supaya tidak cepat mengembang. Dan sebelumnya tangan aku udah dibalur menggunakan minyak supaya tidak lengket. Lanjut, sekarang aku akan bagi-bagi adonannya, tapi kali ini aku akan timbang dulu adonannya. Jadi totalnya berapa supaya nanti lebih mudah ya saat membaginya. Nah, ini aku dapatnya sekitar 580 gram. Aku akan bagi menjadi 10 bagian, berarti berat masing-masing adalah 58 gram. Nah, ini ketika dipotong itu adonannya enak banget ya, lembut banget, jadi tidak ada perlawanan sama sekali. Ini juga menandakan rotinya itu benar-benar lembut banget.
Nah, ini udah pas 58 gram. Aku akan potong-potong dulu semuanya ya, jadi aku akan timbang dulu semuanya. Nah, kalau udah dipotong-potong semua seperti ini beratnya udah sama rata. Sekarang aku ambil satu bagian adonan, kemudian aku tekan-tekan supaya tidak ada udara yang terperangkap di dalamnya. Kalau udah, kemudian aku bulatkan adonannya. Nah, dengan cara dilipat ke dalam seperti ini ya, supaya nanti rotinya itu padat. Kalau udah, sekarang aku akan rounding ya, supaya hasilnya lebih mulus dan juga bentuknya lebih bulat. Caranya seperti ini aja ya, kita putar-putar di alas kerja dengan menggunakan telapak tangan. Nah, hasilnya udah seperti ini ya, cantik banget. Ini udah kelihatan ya, mulus dan juga cantik banget hasilnya bulat. Untuk bagian bawahnya seperti ini sebenarnya tidak terlalu rapat juga nggak apa-apa ya, karena ini tidak digoreng, melainkan akan dipanggang. Tapi karena ini adonannya benar-benar bagus, jadi dia memadat sendiri. Kalau udah, letakkan di dalam cup seperti ini. Ini aku memakai cup ukuran kurang lebih 8 cm ya, jadi ini cupnya khusus untuk roti panggang gitu. Bisa dibeli di toko bahan kue. Oke, ini udah selesai semuanya aku bulatkan. Kemudian sekarang akan aku proofing dulu, kurang lebih selama 45 sampai 1 jam tergantung suhu di daerah masing-masing. Nah, setelah 45 sampai 1 jam ini udah selesai aku proofing. Adonannya udah mengembang 2 kali lipat. Sekarang aku akan olesi menggunakan susu cair UHT. Untuk mengolesinya, kita ngambang aja, jangan ditekan supaya nanti tidak kempes lagi ya adonan yang udah kita proofing ini. Sebaiknya 10 menit sebelum mengoles seperti ini, ovennya udah dipanaskan ya, jadi nanti ketika rotinya akan dipanggang, ovennya sudah siap. Nah, sekarang aku akan panggang. Aku menggunakan oven tangkring. Untuk memanggangnya, di sini aku menggunakan rak bagian bawah dan juga bagian tengah. Sebenarnya lebih bagus menggunakan satu rak aja ya, yaitu di bagian tengah, jika menggunakan oven tangkring seperti ini. Tapi berhubung rotinya ini harus sudah dipanggang semua, jadi aku taruh di 2 rak sekaligus. Dan hasilnya nanti juga akan berbeda ya. Bagian yang bawah itu terlihat kurang cantik di bagian atas rotinya. Tapi di bagian rak yang tengah, nanti hasilnya bakalan cantik sempurna. Oke, kita oven menggunakan api sedang cenderung ke kecil ya, jangan terlalu besar untuk apinya, supaya tidak cepat gosong. Sambil menunggu rotinya matang, di sini aku akan membuat krimnya dulu. Aku pakai 100 gram margarin Royal Palmia, kemudian ditambah dengan 3 saset susu kental manis. Jika resep aslinya ini ditambahkan menggunakan cream cheese lagi ya untuk pembuatan krim ini. Tapi kali ini aku nggak pakai cream cheese, aku pakai keju yang ada aja di rumah. Yaitu aku pakai keju slice, ini aku pakai 2 lembar ya, tapi yang aku perlihatkan cuma 1 lembar aja. Karena kameranya itu keburu mati, jadi aku lupa nggak nge-recordnya. Mungkin jika menggunakan cream cheese seperti resep aslinya jauh lebih enak, tapi ini aku bikin versi ekonomisnya aja ya teman-teman. Kalau misalkan beli cream cheese kan lumayan tuh harganya. Jadi aku akali menggunakan keju yang ada stok di rumah aja, yaitu menggunakan keju slice, atau boleh menggunakan keju yang diparut kecil. Ini aku kocok manual aja ya sampai margarinnya ini mengembang. Kalau mau lebih cepat boleh menggunakan mixer. Oke, ini udah selesai. Krimnya udah ringan dan udah mengembang juga ya untuk margarinnya. Jika dirasa ini juga udah enak banget menurut aku. Sekarang kita sisihkan dulu. Kemudian ini aku akan cek ya untuk rotinya. Aku akan tukar posisi loyangnya dari yang tengah di bawah dan yang di bawah jadi di tengah. Nah, ini untuk hasilnya, yang atas itu cakep banget ya teman-teman. Tapi ini belum matang sempurna. Dan yang ini terlihat ya, ini itu masih putih karena tertutup oleh loyang yang di atasnya. Jadi kurang menghantarkan panas gitu ya.
Tapi hati-hati jika ingin memindahkan posisi loyang seperti ini harus benar-benar udah matang ya rotinya. Karena kalau misalkan rotinya belum matang nanti bakalan bantat dan dalamnya itu masih mentah. Jadi tujuan aku memindahkan posisi loyang ini supaya mendapatkan warna yang lebih cantik. Nah ini aku skip aja, rotinya udah mateng, hasilnya cakep banget ya. Kita lihat yang bagian bawah tadi, ini masih oke, cuman atasnya itu agak kurang cakep ya. Selagi masih panas, ini aku akan olesin menggunakan margarin, supaya permukaannya tidak kering, terlihat mengkilat, dan rasanya tambah enak lagi. Oke, ini udah selesai semuanya aku oles menggunakan margarin, yang bagian kiri ini yang tadi di rak bagian bawah, dan yang di sebelah kanan ini di rak bagian tengah. Terlihat ya perbedaannya itu jauh lebih cantik rak yang bagian tengah ini. Nah hasilnya menul-menul banget, ini lembut banget. Seratnya itu padat tapi lembut, jadi mirip-mirip seperti bluder cake gitu. Tapi yang bagian kiri ini juga nggak kalah enak, ini juga matang merata ya. Untuk bagian bawahnya seperti ini cantik banget. Bagian atasnya meskipun warnanya kurang cantik, tapi ini enak banget dan juga lembab ya. Jika ditekan-tekan seperti ini beneran lembut banget. Jika rotinya udah dingin, sekarang aku akan beri isian dan juga toppingnya. Nah ini bagian tengahnya aku gunting, boleh dilubangi menggunakan sumpit ya, kali ini aku gunting aja. Kemudian untuk bagian dalamnya ini aku semprotkan menggunakan krim. Karena ini aku bukan bikin cream cheese, jadi aku tidak menyebutnya cream cheese ya. Tapi jangan salah, ini rasanya juga udah enak banget menurut aku ya. Nah ini aku beri topping sekitar 6 aja ya yang aku beri topping nantinya. Jadi yang 4 itu nanti bakal aku simpan dulu. Kemudian untuk bagian atasnya ini dioles-oles lagi menggunakan krimnya untuk memberi topping keju nanti pada atasnya. Setelah dioles-oles sampai merata seperti ini, kemudian di atasnya akan aku beri topping keju yang melimpah. Oke, ini udah tahap terakhir ya, pemberian topping keju. Sebenarnya ada tahap lagi yaitu pemberian topping gula halus yang ditaburkan di atas parutan keju. Tapi entah kenapa pada waktu itu aku lupa banget, bahkan bikin yang kedua kalinya pun aku lupa lagi ya mau beri topping tambahan gula halus. Jadi akhirnya aku pakai keju aja. Tapi ya it's okay lah, ini enak banget ya rasanya udah mirip-mirip gitu. Mengobati rasa pengen dan juga penasaran. Mungkin untuk rasa masih belum sama, tapi ini aku berusaha semaksimal mungkin. Boleh banget ya yang mau recook. Ini rotinya beneran enak banget, lembut banget. Untuk kejunya disesuaikan lagi ya, kalau misalkan pengen topping coklat juga boleh banget. Untuk teksturnya ini akan aku tunjukkan ke kalian. Jadi ini aku tuh sebenarnya kebingungan mau dari sebelah mana dulu aku menyobeknya. Akhirnya aku salah pencet-pencet gitu ya. Jadi kejunya itu pada tumpah-tumpah saking empuknya dan saking lembutnya roti ini. Nah, jadi aku baru kepikiran kenapa nggak dari bawah aja, ini bakalan lebih mudah seperti ini ya. Ini tuh kelihatan banget, rotinya enak banget, seratnya terlihat lembut banget. Pokoknya perfect banget menurut aku. Kurasa ini udah ke menit terakhir ya videonya. Terima kasih banyak ya yang udah nonton video aku sampai detik ini. Jangan lupa ya dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Semoga video yang aku bagikan ini bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan di dalam pembuatan video ini ataupun ada tutur kata yang kurang berkenan ya. Subscribe channel aku dan nantikan video selanjutnya.